Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam wa faddalana ala sa'iri khalqihi bi ta'limil ilmi wal bayan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-Fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-'azim. Amma ba'du. Sahabat fillah semuanya, alhamdulillah pada malam hari ini Al-Fakir bisa kembali hadir menemani teman-teman semuanya, dan alhamdulillah pada malam hari ini juga Al-Fakir kedatangan tamu yang sangat spesial, yang mana ada di sebelah kanan Al-Fakir ada Bang Azam ya. Dadah dulu boleh Bang Azam ya. Beliau Bang Azam insyaallah kita akan sharing-sharing di sini tentang motivasi, tentang cinta, dan nggak tahu dah ya. Pokoknya nanti biar Bang Azam yang bertanya ya. Insya Allah nanti kita akan interaktif di sini, kita akan sharing-sharing bersama. Mudah-mudahan nanti kita bisa ambil hikmahnya, kita bisa petik hikmahnya, dan juga mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semuanya. Ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Oke. Bang Azam gimana kabarnya? Alhamdulillah. Khair ya? Alhamdulillah. Berapa lama tadi perjalanan dari Jakarta? 3 jam ya? Subhanallah. 3 jam perjalanan dari Jakarta untuk datang ke tempat saya, ke Pondok Pesantren Khazinatul Ilmi, hanya untuk bersilaturahim ya, bersama santri dan juga sama Al-Fakir juga, sekaligus membuat suatu konten yang bermanfaat ya. Dan memang beliau ini banyak banget yang pengen ditanyain ke saya, kayak bingung ya. Mudah-mudahan jangan nanya yang enggak ya. Insya Allah ya. Oke, kita mau bahas apa nih Kang malam ini? Antum pengen bahas di hijrah? Ya. Suaranya dikencingin lagi dong biar kedengar. Apa nih pertanyaannya nih kira-kira? Kalau untuk pribadi saya kan mungkin untuk berhijrah gitu kan agak sulit gitu. Maksudnya dalam pengertian istiqomah nah, sebagai motivasi gitu biar tambah kekeh dalam hidup istiqomah, tambah kuat gitu. Apa motivasi itu? Bismillahirrahmanirrahim. Kang Azam bertanya tentang istiqomah. Bagaimana sih caranya biar kita bisa istiqomah, teguh di dalam keistiqomahan, teguh di dalam ketetapan iman dan Islam, di dalam beristiqomah. Kalau kita berbicara tentang masalah istiqomah, banyak orang yang mana istiqomah itu hanya bil lisan, dengan diucapkan saja ya, tidak diiringi dengan fi'liyah, apa yang ia kerjakan. Karena sejatinya istiqomah itu adalah suatu kalimat yang memang secara garis besarnya perkara yang memang mudah untuk diucapkan tapi sulit untuk diperbuat, sulit untuk dilakukan. Kenapa? Kalau sebatas mengucapkan di lisan mudah, tapi kalau untuk mengamalkan susah. Kenapa? Karena seluruh anggota badan kita, seluruh akal kita, bahkan hati kita harus mampu berhijrah. Karena hijrah itu maknanya pindah. Pindah dari yang tadinya kotor menjadi bersih. Pindah dari yang tadinya malas menjadi rajin.
pindah yang dari tadinya nggak berakhlak menjadi berakhlak, pindah dari tadinya bodoh menjadi berilmu. Hijrah itu bukan hanya pindah dari suatu tempat. Mungkin ketika di zaman Nabi, ya, hijrah itu adalah berpindah suatu tempat, ya, dari suatu qaryah ke qaryah yang lain, dari suatu kampung ke kampung yang lain, dari suatu daerah ke daerah yang lain. Tapi hijrah di zaman sekarang adalah hijrah bin niat. Makna tanda kutip hijrah di sini adalah hijrah bin niat. Bagaimana kita agar bisa istiqomah di dalam ibadah, yakni dengan cara niat dulu diluruskan, niat dulu diperbaiki. Karena itu perkara yang penting. Di dalam kitab hadis Arba'in An-Nawawi dikatakan apa? Innamal a'malu binniyati wa innama likulli imrin ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila Allahi wa rasulih wa in kanat hijratuhu ila Allahi wa rasulih. Segala amal, segala perbuatan itu kembali kepada niatnya. Ketika kita meniatkan suatu perkara karena Allah, ketika kita meniatkan suatu perkara karena Rasulullah, karena kita cinta kepada Allah, karena cinta kepada Rasulullah, maka apa yang kita niatkan akan mendapatkan balasan dari siapa? Dari Allah dan Rasulullah. Contoh, ketika kita meniatkan perkara ibadah karena Allah, maka tentu yang akan kita dapatkan apa? Ridha Allah, ridha Allah. Ketika kita meniatkan suatu perkara, diniatkan untuk Rasulullah, menjalankan sunnah Rasulullah, mengikuti suri tauladan daripada Rasulullah, maka yang akan kita dapatkan apa? Cintanya Rasulullah. Yang mana dari cintanya Rasulullah akan mengantarkan kita ke surga melalui apa? Melalui syafaatul uzmanya Rasulullah SAW. Itu ya. Pentingnya kita niat. Niatnya dulu di dalam hati diluruskan. Jangan cuma di lisan doang. Karena hijrah yang sesungguhnya adalah bukan hanya mereka yang banyak omong. Kalau orang yang banyak omong cuma, oh saya itu hijrah loh, saya itu sudah berhijrah, sekarang saya udah hijrah. Biasanya hijrah yang begitu adalah hijrah yang bil lisan doang, tapi tidak dengan niat. Kalau benar-benar dengan niat, hatinya benar-benar berhijrah, akalnya dengan benar-benar berhijrah, dan badannya juga berhijrah. Hatinya berhijrah, dia bersihkan hatinya dia daripada apa? Daripada penyakit hati, iri, dengki, riya, takabur, sombong, hasad, hasud, gibah, namimah. Itu adalah penyakit hati yang memang melingkupinya di hati. Bersihkan dulu itu dengan apa? Dengan akal kita. Akal kita bagaimana? Lihat suatu perkara, mencerna suatu perkara itu bukan dengan hal yang negatif, tapi lihat dengan hal yang positif. Maka bersihkan dulu hatinya. Ketika sudah bersih hatinya, bersihkan akal pikirannya. Bagaimana cara kita untuk bisa terus positif? Ketika hijrah, pasti ada yang namanya hinaan, pasti ada yang namanya cacian, pasti ada yang namanya makian. Contoh, apabila ada seorang akhwat yang tadinya nggak pernah pakai kerudung, nggak pernah pakai hijab, lalu tiba-tiba dia berhijab, maka cobaan yang pertama yang akan didapatkan apa? Hinaan. Sok soleh, sok alim, bener ya. Padahal katanya ada yang bilang hijrah itu akhlaknya dulu, ya, auratnya mah gampang, yang penting akhlaknya. Salah. Akhlak itu berkaitan dengan hati. Kalau hijrah dengan kerudung itu bil jasad, menutupi aurat. Aurat dulu tutupin dengan baik, setelah itu belajar menjaga lisan dengan baik, dan belajar menjaga hati dengan baik, dan belajar ngaji perasaan. Ngaji itu bukan ngaji ilmu aja, tapi ngaji perasaan. Karena ngaji perasaan itu penting karena berkaitan dengan akhlak. Jadi perlu kita mindset berpikir rubah bagaimana caranya kita niatnya diluruskan. Karena an-niyatu qasdu syai'i muqtarinan bi fi'li. Niat itu adalah meniatkan sesuatu, halnya diiringi dengan apa yang diniatkan. Wa mahaluha al-qalbu, dan juga tempatnya niat itu di dalam hati, bukan di lisan. Kalau ada yang bilang saya niat pengen hijrah di lisan, belum dikatakan hijrah yang sesungguhnya, belum dikatakan niat. Karena apa? Karena watala fudu biha sunnatun. Meniatkan niat di dalam lisan itu hukumnya sunnah. Yang wajibnya apa? Bil qalbi, di dalam hati. Ya, bil qalbi, di dalam hati. Hatinya dulu dibersihkan, niatnya diluruskan. Insya Allah akan menemukan suatu keistiqomahan. Lalu definisi istiqomah yang sebaik-baiknya istiqomah apa? Ketika kita mampu, misalkan ingin berkeinginan untuk istiqomah di dalam sholat kita masih bolong-bolong. Pengen istiqomah tuh full 5 waktu sholat kita nggak pernah kelewat. Pengen kita menjalankan sholat sunnah itu dengan baik, puasa sunnah dengan baik, zikir dengan baik,
Bagaimana caranya? Kadang kan kita imannya naik turun ya. Kadang kita ada lagi datang males, lagi datang enggak. Gimana sih caranya biar kita bisa melawan rasa malas di dalam beribadah kepada Allah? Itu salah satu berkaitan dengan hijrah. Yakni dengan cara apa? Dengan cara jadikan ibadahmu sebagai suatu kebutuhan untuk dirimu. Bukan hanya sebatas keinginan, bukan hanya sebatas penggugur kewajiban, tapi sebagai kebutuhan. Contoh, ketika kita makan, makanan adalah menjadi suatu kebutuhan bagi kita. Benar ya Bang ya? Kalau sehari kita nggak makan, apa yang dirasain? Lapar lah. Lapar. Lemas nggak badan? Lemas, lemah, nggak berdaya. Ya. Karena makan udah menjadi kebutuhan. Coba mindset berpikir kita rubah, bagaimana caranya ibadah kita jadikan suatu kebutuhan. Ketika sehari kita nggak sholat, sehari kita nggak ibadah, sehari kita nggak zikir, sehari kita nggak nggak melakukan suatu amaliyah yang soleh gitu ya, badan kita lemas. Karena kita menjadi manusia itu harus menjadi manusia yang adil, bukan hanya manusia yang memikirkan zahir saja. Di dalam diri kita ada dua, zahiran wal batin. Jangan hanya kita menafkahi zahir kita dengan makanan-makanan asam, kita makanin manis, pahit, gurih, segala macam masuk ke perut kita. Itu zahiran. Untuk menutupi apa? Rasa lapar. Terkadang laparnya enggak, tapi keinginan lidah untuk merasakan yang enak-enak. Bukan karena lapar, karena pengen merasakan yang enak-enak. Itu suatu kebutuhan. Iya. Tapi kita nggak pernah memikirkan gimana rohani kita. Karena di dalam rohani kita ada hakur rohani, haknya rohani untuk mendapatkan suplai ibarat makanan. Apa makanannya? Zikir, salawat, sholat, sedekah, salah satunya. Karena di dalam definisi manusia ada 3 perkara yang disebut suci. Suci itu ya. Ada yang dikatakan tathuru bil jasad, suci diri. Ada tathurul ruh, suci roh kita. Ada tathurul qalbi, suci hati kita. Tathurul jasad mensucikan diri kita dengan apa? Wudu, mensucikan diri. Dengan sholat, mensucikan diri kita tuh. Kenapa sholat dikatakan salah satu mensucikan diri? Karena inna sholata tanha anil fahsya wal munkar. Sesungguhnya sholat itu menjauhkan kita dari perbuatan keji dan munkar, ya kan? Sholat, puasa, salah satu adalah pembersih jasad. Puasa, kenapa? Untuk menjaga, mengontrol syahwat. Betul. Karena di dalam, kalau kita bicara menikah, kalau bujangan nggak kuat syahwatnya, ketika datang syahwatnya, maka bagaimana cara menghilangkan syahwatnya? Dengan cara puasa. Gitu ya. Untuk apa? Untuk membersihkan jasad kita. Iya. Nafsu kita bersihkan dengan puasa. Ada yang kedua, ada yang dikatakan tathurur ruh, bersihkan ruh kita. Ruh kita dengan apa bersihkannya? Sedekah. Ya. Idza mata bani Adam, apabila mati anak Adam, in qata amalu, maka 3 perkara itu maka terputus amalannya illa min salas, kecuali 3 perkara. Pertama, shadaqatun jariyatun. Ruh kita yang akan terus berlanjut. Kalau jasad kita mungkin di dunia, ketika mati sudah jasad jadi tanah lagi, tulang belulang. Tapi ruh kita akan kembali ke alam kubur, dan ruh kita perlu perbekalan. Apa perbekalan di alam kubur kita? Shadaqah. Shadaqah, beramal jariyah, bersedekah kepada siapa? Tuh banyak masjid yang butuh pertolongan, bantuan. Bersedekah ke masjid tersebut, uang kita jadi semen, uang kita jadi besi, bangun masjid dipakai ibadah. Selama masjid itu terus dipakai ibadah, maka pahalanya akan terus mengalir. Ketika kita masih hidup akan menjadi pahala, ketika kita masih sudah mati akan menjadi amal jariyah yang akan menyelamatkan kita daripada siksa kubur. Ada pesantren, ya pesantren butuh, misalkan untuk apa? Untuk proses belajar mengajar. Orang-orang yang sedang berjuang di jalan Allah, jundullah, tentara-tentara Allah sedang apa? Sedang belajar untuk menghidupkan agama Allah. Disuplai dengan apa? Disuplai dengan keadaan yang baik, yang bagus. Kita bersedekah, maka itu akan menjadi jariyah. Ketika kita hidup akan menjadi pahala yang baik, dan ketika kita mati akan menjadi penolong di alam kubur. Bahkan dikatakan di dalam satu riwayat, ya, di dalam kitab Bidayatul Hidayah, orang yang senang di dalam bersedekah kepada fuqara wal yatama wal masakin adalah orang yang dekat dengan Rasulullah. Bahkan jarak orang yang cinta dengan anak-anak yatim, cinta dengan orang-orang fakir miskin, itu dengan Rasulullah bagaikan jari tengah dan telunjuk, dekat banget. Karena salah satu akhlak Rasulullah yang dinukil di dalam Maulid Barzanji,
karangan Syekh Ja'far Al-Barzanji, artinya apa? Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syadidal haya wat tawadu. Rasulullah mempunyai sifat malu, wat tawadu, dan juga rendah hati. Wa yuhibbul fuqara wal yatama wal masakin wa yajlisu ma'ahum. Dan Rasulullah sangat cinta kepada apa? Kepada yatim, kepada anak-anak fakir miskin, orang-orang miskin. Wa yajlisu ma'ahum, dan Rasulullah senang duduk dengan mereka, anak-anak yatim, anak-anak fakir miskin. Bahkan di dalam Al-Qur'an dikatakan apa? Ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Dusta ketika dikatakan seseorang itu ibadah ketika dia menelantarkan orang-orang miskin. Sholat kita 5 waktu nggak pernah ketinggalan, sunnah kita nggak pernah ketinggalan, tapi kita menelantarkan anak yatim, membiarkan mereka dalam kelaparan, membiarkan mereka di dalam kehausan, nggak kita bantu, membiarkan orang-orang miskin berada di dalam kesusahan, tidak dibantu orang-orang miskin, maka sia-sia ibadahnya dan dusta ibadahnya. Dia ngaku cinta Allah, dia ngaku cinta Rasulullah, tapi membiarkan anak yatim dan membiarkan orang-orang miskin di dalam kelaparan, dusta cintanya. Dan itu orang yang jauh dengan rahmat Allah. Dan yang ketiga ada yang dikatakan tathurul kalbi. Tathurul kalbi apa? Membersihkan hati. Dengan apa membersihkan hati? Bizikrillahi tatma'innul qulub. Dengan apa? Dengan mengingat Allah. Zikir kepada Allah. Zikir itu banyak. La ilaha illallah, itu yang paling afdal. Di dalam kitab Tanqihul Qaul dikatakan afdalu dzikri la ilaha illallah wa afdalu du'a alhamdulillah. Seafdal-afdalnya zikir, sebaik-baiknya zikir, seutama-utamanya zikir mengucapkan lafaz la ilaha illallah. Ya, dan sebaik-baiknya doa dan mengucapkan alhamdulillah. Zikir itu banyak. Mengucapkan subhanallah, zikir. Mengucapkan astagfirullah, zikir. Ketika kita melihat suatu keindahan, kita ucapkan subhanallah, zikir. Ketika kita di dalam keadaan kaget atau terluka, maka kita ucapkan astagfirullah, ya, meminta mohon ampun kepada Allah. Lalu ketika kita mendengar suatu kesedihan, maka ucapkan innalillahi, mengingat Allah, ya. Ketika kita bertakbir Allahu Akbar, itu mengingat Allah, ya. Segala perkara yang disebutkan mengingat Allah, maka laksanakan itu sebagai menjadi pembersih hati kita, pembersih hati kita. Jadi hijrah itu bukan hanya di lisan, tapi perlu ruang lingkup, bukan hanya jasad saja. Hatinya dibersihkan, akal pikirannya dibersihkan, ruhnya dibersihkan, jasadnya dibersihkan. Jadi hijrah yang sebaik-baiknya adalah hijrah secara kafah, secara sempurna, bukan sepotong-sepotong. Tapi kan berproses, ya, pasti ada proses. Proses pasti ada, karena untuk menaiki tangga itu pasti perlu proses. Gak ada yang namanya hijrah itu langsung. Hijrah itu pasti naik dari tangga satu tangga lainnya. Jadi ini kan ada hijrahnya. Orang hijrah itu kan ada yang salim kamu gitu kan. Kita nyikapinya gimana? Ketika ada orang yang menghina, oh kamu sok alim, oh kamu sok pinter, oh kamu sok soleh, apa yang harus kita sikapin? Jadikan hinaan itu, jadikan cacian dan makian itu sebagai apa? Sebagai motivasi penyemangat untuk dirimu, membuktikan kepadanya bahwasanya kamu setidaknya mampu berada di jalan Allah. Prinsip yang harus dipegang satu ketika kita dihina. Ketika kita tak mampu berlomba-lomba dengan orang-orang soleh di dalam beribadahnya, maka berlomba-lombalah dengan ahlul maksiat untuk mengurangi kemaksiatan. Kita belum mampu nih ibadah seperti orang-orang soleh. Sholat 5 waktu, tahajudnya, hajatnya, duhanya, sholat sunnah ubudiyahnya, fadliyahnya, ba'diyahnya. Lalu kita pengen berubah hijrah, maka hijrah kita dari mulai mengurangi kemaksiatan. Yang tadinya kita nggak pernah pakai kerudung, tutup aurat kita. Yang tadinya jarang sholat, ya bahkan nggak pernah sholat, pertama kita ikut-ikut sholat. Nggak bisa kita berlomba dengan orang soleh, maka berlomba dengan ahlul maksiat. Yang biasanya sering judi, tinggalin judi. Yang biasanya sering minum khamar, tinggalin khamar. Yang biasanya sering main gapleh, balak 5, balak 6, tinggalin. Ya, tinggalin. Karena apa? Mendatangkan kemaksiatan. Yang pacaran, nah ingat, ayo gua habisin sekarang. Yang pacaran boleh nggak sih? Boleh. Kalau udah nikah. Ya. Kalau belum nikah haram. Makanya salah kaprah kalau ada orang yang mengatakan kalau misalkan pacaran itu haram mutlak, enggak. Pacaran itu nggak haram, yang haram itu fi'liyahnya, perbuatannya, amaliyah. Karena apa? Fi'liyah amaliyah orang pacaran yang sebelum nikah pasti identik aqrabuz zina, dekat dengan zina. Tapi kalau orang yang sudah nikah, bukan, dekat dengan pahala Allah. Kalau kita sebelum nikah pegangan sama orang yang bukan mahram kita, ya, maka apa? Yang gugur itu apa? Yang gugur adalah pahala kita.
Yang gugur adalah pahala kita. Tapi kalau sama yang udah halal, yang gugur adalah dosa kita. Itulah. Ada. Ini tak ada pertanyaan lagi kan? Gimana? Misalnya nih ada seorang yang bilang aku mencintai karena Allah. Pandangan kita sendiri tidak. Ketika ada yang berkata, aku cinta kamu karena Allah, atau biasa di kalangan-kalangan orang-orang buaya syar'i ya. Saya katakan buaya syar'i itu namanya. Buaya syar'i. Buaya syar'i itu bilangnya apa? Ana uhibbuki fillah. Ana uhibbuka fillah. Ana arhamuka fillah. Ana arhamuki fillah. Aku cinta kamu karena Allah. Aku sayang kamu karena Allah. Ada nggak sih sebenarnya definisi di dalam Islam? Prinsip saya katakan tidak ada. Tidak ada. Orang yang mengucapkan aku cinta kamu karena Allah, biasanya dia itu membungkus kalimat cinta dengan syar'iyah agar terlihat soleh, untuk mendapatkan pujian, untuk dikagumi. Pasti tujuannya ke situ. Bukan seuzon, bukan. Tujuannya pasti ke situ. Tujuannya ke situ. Sama hal seperti kita memberikan perhatian ke pasangan. Sayang, udah makan belum? Tujuannya apa? Bukan ngasih perhatian sebenarnya, tapi pengen apa? Pengen dikira bahwasanya kita itu peduli, pengen dia itu kagum dan care sama kita. Padahal kalau berpikir secara logika, nggak usah kita suruh makan, kalau dia lapar pasti makan. Itu logika, gitu. Nah, tapi itulah kehidupan. Ya, itulah kehidupan. Makanya ketika ada yang bilang, aku cinta kamu karena Allah. Lalu yang sebaik-baiknya cinta karena Allah itu yang seperti apa sih? Sebaik-baiknya laki-laki yang mencintai seorang akhwat karena Allah, atau yang seorang akhwat yang mencintai ikhwan karena Allah, itu ketika rasa cinta mereka mendekatkan diri mereka kepada Allah. Contoh, saya kenal sama Bang Azam. Berkat perkenalan saya sama Bang Azam, saya semakin dekat sama Allah, semakin rajin ibadah, rajin sholat, rajin zikir, rajin sholawat, ya, semakin menambahkan cinta saya kepada Rasulullah, semakin menambahkan cinta saya kepada Allah, dan semakin menjauhkan diri saya kepada maksiat. Itu yang dikatakan cinta karena Allah. Bukan cinta karena Allah itu dengan lisan, aku cinta kamu karena Allah, bukan. Itu kalau yang dengan lisan biasanya buaya syar'i itu, ya, yang mana dia itu pengen pacaran tapi berkedok agama, biar dikira sok pinter, biar dikira soleh, biar dikira berilmu, dan lain sebagainya. Ya Allah, makanya hindari itu penyakit hati yang seperti itu. Lebih baik kita hidup apa adanya, karena cinta itu akan datang ketika sudah menemukan waktunya. Dan ingat, sebaik-baiknya cinta dan sebaik-baiknya cinta di hadapan Allah dan di dalam Islam adalah ma la yatafaddu bil lisan wa la yudraku bil ain. Bukan hanya mengucapkan dengan kata-kata, tapi membuktikan dengan perbuatan. Wanita itu mempunyai sifat perasa, Bang. Sifat perasa, wanita itu bisa merasakan perjuangan kita, dan wanita itu selalu pengen diperjuangin, selalu pengen dikorbanin, selalu pengen dipertahankan, selalu pengen dimanja. Benar nggak? Pasti benar, Bang. Ya, benar. Karena berkaitan dengan perasaan. Maka dari itu, ketika kita ingin mendapatkan wanita tersebut, bermainlah dengan perasaan. Perasaannya apa? Perasaan untuk menjaga dia daripada perkara yang dibenci oleh Allah. Maka insya Allah akan didekatkan. Ya, ada lagi nih Ustaz, tentang gini nih, jalan banyak wanita itu juga mutiara gitu kan, yang dapatnya juga harus susah, berharga. Itu menurut Ustaz gimana? Ada kalimat begini, ad-dunya mata'un wa khairu mata'uha al-mar'atus salihah. Dunia itu adalah perhiasan, dan sebaik-baiknya perhiasan adalah wanita yang salihah. Mungkin pertanyaan di sini kali ya. Ingat, wanita itu dikatakan berlian, dikatakan mutiara, dikatakan yang paling berharga, jelas. Ya, kenapa? Karena wanita itu hakikatnya lebih mulia dibanding laki-laki. Kenapa dikatakan lebih mulia? Karena ada 3 perkara yang tidak bisa laki-laki lakukan di perempuan. Apa? Hamil, melahirkan, haid. Laki-laki hamil nggak? Enggak. Laki-laki melahirkan nggak? Enggak. Melahirkan, tapi bukan dari lubang yang sama.
Beda. Melahirkan ini buat tiap hari kami melahirkan. Yang ketiga laki-laki head nggak? Beda. Enggak, makanya Rasulullah mengangkat derajat wanita itu 3 tingkat. Kenapa? Karena ada 3 perkara yang tidak bisa laki-laki perbuat di perempuan. Tapi perempuan bisa melakukan segala pekerjaan yang bisa dikerjakan laki-laki. Kerja, cari nafkah bisa perempuan. Ngaji bisa perempuan. Bisa. Apa yang nggak bisa di perempuan? Tidak ada kecuali 3 perkara dari laki-laki yang nggak bisa dipakai Allah. Ya itu yang tadi. Iya. Makanya kan. Tapi kalau kebalikannya ada nggak? Hah? Kebalikannya jadi ada yang laki-laki Kebalikannya. yang memiliki perempuan. Oke. Laki-laki. Untuk perempuan yang tidak bisa dimiliki oleh laki-laki adalah 1. Penggunaan pola pikir. Karena secara syariah perempuan itu hanya diberikan 1 akal pikiran 9 nafsu, tapi laki-laki hanya diberikan 1 nafsu dengan 9 pikiran. Kebalikannya gitu ya. Nah, perempuan diberikan 1 akal dan juga 9 nafsu. 1 akal, 9 nafsu. Tapi kalau laki-laki 9 akal, 1 nafsu. Laki-laki selalu kritis, selalu logis. Ya, selalu logis. Tapi kalau perempuan selalu berperasaan. Seperti itu. Itulah wanita, gitu ya. Hakikatnya wanita seperti itu. Nah, sekarang apa lagi tuh? Kelompok hijrah udah gitu kan. Hijrah udah. Kelompok apa itu? Khusyuk. Khusyuk. Ya, hijrah. Ya, khusyuk beribadah itu kan ada motivasi apa? Oke. Bang Azam bertanya bagaimana caranya agar kita bisa khusyuk. Identik khusyuk itu biasanya dengan sholat ya. Bagaimana caranya kita biar khusyuk sholat? Ada 2 cara metode. Kalau kita pengen mendapatkan tingkat kekhusyuan di dalam sholat. Sebenarnya kalau berbicara tentang masalah bab khusyuk, saya pribadi pun belum mampu khusyuk di dalam sholat. Kadang terbenak di dalam pikirannya. Jujur kita pribadi terbenak di dalam pikiran. Ketika sholat tiba-tiba ya Allah istri saya makan apa? Kadang begitu. Karena belum bisa khusyuk. Tapi emang kadang ada kalau lagi khusyuk belum khusyuk, kalau lagi enggak. Ya. Lalu bagaimana caranya agar kita bisa khusyuk? Yang pertama, ketika kita pengen sholat, ingin sholat, penuhi rukun sholatnya, penuhi syarat sholatnya, penuhi perkara-perkara yang membatalkan daripada sholatnya, ya. Dan juga penuhi syarat wudhunya, penuhi fardu wudhunya, penuhi daripada perkara-perkara yang dapat menyempurnakan wudhu, maka akan mendatangkan kekhusyuan di dalam ibadah. Dari mulai kita ambil wudhu, khusyuk di dalam ambil wudhu, perhatikan fardu wudhu yang 6. Fardu wudhu ada 6. Ya. Perhatikan sunnah-sunnahnya yang mana, yang wajibnya yang mana, dan yang menyempurnakan wudhu yang seperti, yang baiknya itu seperti apa di dalam menyempurnakan wudhu. Setelah itu lanjut dengan ditutup doa, masuk ke musola, perhatikan syarat sholatnya. Syarat sholat di sini ada 10. Salah satunya apa? Taharatul hadatsain, suci dari hadas 2. Taharatul anin najasati, dan suci dari najis. Fisaubi wal badan wal makan. Pastikan pakaian yang kita pakai ketika sholat suci dari najis. Pastikan badan kita ketika dipakai sholat suci dari najis. Dan pastikan juga tempat yang akan kita gunakan pakai sholat suci dari najis. Lalu setelah itu tutup aurat kita menghadap ke kiblat ya. Itu salah satu syarat-syarat sholat gitu ya. Dan banyak sebenarnya syarat sholat. Setelah itu baru penuhi rukun sholat. Rukun sholat wajib ada 17. Penuhi dari mulai takbirnya, dari mulai niat, dari mulai takbirnya, dari mulai baca fatihahnya, dari mulai rukunya, dari mulai tumanina. Tumanina itu apa sih? Berhenti sejenak. Contoh ketika Allahu Akbar ruku, jangan langsung kita baca doa subhanallahil azim wa bihamdihi ya kan. Jangan, jadi berhenti sejenak, Allahu Akbar 2 detik atau 3 detik baru subhanallahil azim. Itu tumanina. Untuk apa? Mengatur nafas. Kalau kita sholat nafasnya haheho, capek, pasti nggak khusyuk. Kita lihat apa? Sholat tarawih. Banyak sholat tarawih yang balapan, dong, tapi untungnya sholat sunnah bukan sholat wajib, tetap dapat pahala. Jadi itu yang pertama, metodenya adalah sempurnakan dari mulai wudhunya sampai sholatnya, dan cek kembali segala syarat-syaratnya ketika wudhu dan sholat, maka insya Allah akan mendatangkan kehusyuan di dalam sholat. Nggak bisa pakai cara itu, nggak bisa khusyuk. Yang kedua, cara yang kedua, mengingat mati. Mengingat mati. Maksudnya
Anggaplah misalkan kita ketika kita sholat, selesai sholat itu kita akan mati. Ketika kita saat itu juga bayangkan saja dan anggap saja ketika kita sholat, malaikat Israel itu udah ada di atas kita. Selesai sholat, malaikat Israel mau narik kita, nyawa kita. Maka ketika kita sholat, selalu dengan mengingat kematian dan takut akan kematian akan mendatangkan kehusuan. Karena apa? Karena banyak orang-orang yang sudah wafat di alam kubur berteriak ingin dihidupkan kembali walau 1 detik, walau 1 menit untuk sholat dengan sebaik-baiknya. Maka anggaplah sholatmu itu untuk mengingat kematian. Sesungguhnya ketika engkau sholat, selesai itu engkau akan wafat, akan mati. Apalagi kalau bisa wudunya, syarat wudunya, rukun wudunya, syarat sholatnya, rukun sholatnya, sama banyak mengingat kematian, itu disempurnakan. Dan satu lagi, ketika sholat, di tiap kita membaca doanya, terbanyak mengingat dosa. Itu akan mendatangkan kehusuan. Ketika kita takbir, tangan 2, telinga 2. Ingat Allah, di dalam hati ingat Allah. Di dalam pikiran kita, yang kita ingat apa? Ya Allah, 2 tanganku ini sudah melakukan maksiat. 2 telingaku ini sudah melakukan maksiat. Masuk ke sini, letaknya di sini, dekat dengan dada, dekat dengan perut. Jadikan ya Allah, sesungguhnya perutku itu banyak memakan makanan yang haram di dalam perutku. Ya Allah, sesungguhnya hatiku ini sangat kotor. Lalu takbir kembali, ruku. Ketika kita ruku, ya Allah, kakiku ini sesungguhnya berjalan di atas kemaksiatan. Selalu banyak berjalan melangkahkan ke tempat maksiat. Ampunilah dosaku ya Allah. Di dalam hati kita berkata seperti itu. Takbir kembali, sami Allahu liman hamidah. Kita bersujud. Ketika bersujud, ya Allah, sesungguhnya aku meminta mohon kepadamu ya Allah. Bersujud kepadamu, sesungguhnya aku tidak bisa berbuat apapun tanpa izinmu. Jadi karena setiap gerakan sholat itu perkara-perkara yang mengingatkan kita akan dosa. Karena sholat itu kan menggunakan seluruh tubuh. Tangan kita, telinga kita, mata kita. Gunakan itu semuanya. Ketika Allah, telinga kita pakai maksiat enggak? Ketika ini tangan kita pakai maksiat enggak? Ketika lisan kita mengucapkan doa, lisan kita lebih banyak baca Al-Quran apa banyak ngomongin orang? Gitu. Kan lisan kita pun ya Allah, lisanku sesungguhnya apa? Sesungguhnya banyak melakukan dosa, banyak berkata-kata kotor, banyak menghina orang. Nah, berkoreksi diri ketika sholat, maka insya Allah akan mendatangkan boleh nggak tadi yang ngomong orang itu kan ada gibah yang diperbolehkan itu, ada gibah kubur yang gibah diperbolehkan itu seperti apa sih? Gibah yang diperbolehkan adalah ketika kita menggibah suatu perkara yang memang gibah perkara tersebut adalah perkara yang sudah diketahui oleh umum, yang pertama. Yang kedua, menyangkut daripada perkara-perkara yang doror, bukan aib ya, beda. Doror itu bukan hanya membahayakan satu orang ya, tapi membahayakan kebanyakan orang, banyak orang. Contoh, mohon maaf, ini kita ambil ketika kita punya pemerintah melakukan suatu kebijakan, yang mana kebijakan itu adalah bukan aib dia kan, kebijakan itu bukan aib dia itu rumah tangga sifatnya itu. Kalau kebijakan itu adalah suatu permusyawarahan di antara mereka, yang mana permusyawarahan itu menimbulkan apa? Menimbulkan kacauan atau menimbulkan doror untuk rakyat, ya, kesulitan untuk rakyat atau bahaya untuk rakyat. Lalu perkara itu dimakan oleh masyarakat, seperti kita ambil lah Omnibus Law suatu kebijakan pemerintah yang mana banyak dikomentari, yang banyak digibahin kan. Itu gibah yang boleh. Kenapa? Karena mengancam daripada kesejahteraan umat, bukan aib. Yang tidak diperbolehkan itu adalah ketika kita menggibah seseorang dari perkara aibnya. Aib. Contoh, si fulan ini gibahnya apa nih? Dia membicarakan bahwasanya si fulan bin si fulan berzina. Itu kalau benernya menjadi gibah, kalau salahnya menjadi fitnah. Jadi yang diperbolehkan itu intinya adalah perkara-perkara yang memang menyangkut masyarakat, menyangkut rakyat, menyangkut
bukan hanya 1-2 orang tapi banyak orang. Berarti gibah itu ada yang dibolehkan gitu ya. Ada yang diperbolehkan, sama seperti halnya bohong. Bohong kan memang nggak boleh, tapi ketika bohong itu menyangkut nyawa seseorang, boleh. Contoh, misalkan saya dikejar-kejar begal, saya mau dibunuh sama begal, terus saya ngumpet di rumahnya Bang Azam. Terus begal itu ke rumah Bang Azam, nanya, Bang Azam, ada saya nggak di rumah Bang Azam? Terus Bang Azam bilang, nggak ada saya. Lalu Bang Azam apakah berbohong di situ kepada begal yang berdosa? Tidak. Kenapa? Karena misalkan datangnya, Bang Azam, lihat orang ini nggak? Mau saya bunuh tuh orang tuh. Nah, itu boleh diperbolehkan karena mengancam nyawa orang. Bohong demi kebaikan yang mengancam nyawa orang boleh. Tapi kalau tidak kiranya nggak mengancam itu enggak. Kiranya nggak mengancam, alangkah lebih baiknya berbohong juga boleh, karena kan susah ya untuk kita tahu abang mau ngapain, nyari dia kan sulit kita untuk tahu mau ngapain, mau ada apa. Alah lu tahu apa namanya, sok tahu lah, bukan urusan lu kan, banyak begitu. Bukan urusan lu, itu urusan sama dia, mana dia. Satu, kita bohong boleh untuk melerai emosi, karena orang yang marah itu ketika emosi kan, emosinya reda baru boleh dibicarakan. Dan minta maaf juga nggak apa-apa. Ketika tidak minta maaf itu nggak apa-apa. Kenapa? Karena sudah tidak ada hak dosa. Karena kita melakukan dalam hal kebaikan. Alangkah baiknya memang minta maaf untuk buah kembali. Insya Allah. Ada satu lagi nih Lan, Apa? pertanyaannya. Kita kan belajar harus tahu sangat ilmuwan gitu kan. Nah, Kadang sekarang ini banyak yang belajar melalui Google gitu. Menurut pandangan Ustaz sendiri gitu, apa dulu anak muda? apa yang didapat itu misalnya, apakah tetap ilmunya alangkah lebih baik berguru langsung kan? Saat yang saya pernah dengar gitu kan, saat belajar itu ada berapa gitu misalnya gitu. Jadi ya, berbicara tentang ini saya pengen nunjukin tulisan yang di belakang baju saya. Ya, aduh maaf. Ada tulisan, Andai tanpa tuntutan guru, gimana mungkin aku mengenal Rasul? Masya Allah. laulal murabbi ma araftu rabbi. Andai tanpa seorang guru, kita nggak mungkin kenal siapa Allah. Siapa Allah. Namun di zaman sekarang banyak orang yang bergurunya itu simple, karena dia terhalang kerja, karena dia terhalang nggak bisa membagi waktu untuk mengaji, sehingga dia gampang cek Google. Ketika dicek Google, nanya apapun di Google gampang. Nah, ya. Boleh nggak sih berguru sama Google, ngaji sama Google? Boleh saja, tapi jangan dijadikan patokan dan rujukan. Alangkah lebih baiknya kita harus punya guru mursyid yang memang benar-benar bisa diajak bermuajahah gitu. Seperti Kang Azam nih, beliau salah satu guru saya. Misalkan saya ngomong ke Bang Azam ada ini, misalkan kita dapat suatu ilmu makalah di dalam handphone, cek Google, amaliannya tentang misalkan puasa, kita tanya dulu ke guru kita, dan ini ada makalah seperti ini, kira-kira ketika penjelasannya seperti ini baik nggak untuk diamalkan? Kalau kata guru antum, baik, amalkan saja, saya juga mengamalkan, silahkan diamalkan. Kenapa? Karena ada yang mempertanggungjawabkan. Jangan pernah berani mengamalkan suatu ilmu tanpa ada persetujuan guru. Karena di dalam Google semuanya tidak baik. Ya, tidak semuanya baik, bukan semuanya tidak baik, tidak semuanya baik. Ya. Ada beberapa yang sering saya lihat, suatu hukum-hukum Islam yang memang dalil-dalilnya sepotong, bahkan sampai saya pernah melihat suatu di Google itu dicek tentang hukum nikah. Nikah itu katanya boleh poligami, wajib bahkan dikatakan poligami. Iya. Yang diambilnya itu apa? Yang diambil cuma sepotong. Fankihu ma tabalakum minan nisa'i masna wa thulatsa wa ruba'. Nikahilah wanita di antaramu 2, 3 atau 4. Padahal ayatnya masih ada sambungan. Fa in khiftum alla ta'dilu fa wahidah. Ketika kamu tidak mampu adil maka satu aja cukup. Kan begitu. Jadi masih banyak dalil-dalil yang cuma kutipnya sepotong, enggak lengkap. Tanyakan kepada guru. Banyak di zaman sekarang ustad-ustad, ya, maaf ya yang ngerasa ustad ya, maaf. Ustad-ustad yang memang nggak punya basic mondok di pesantren, nggak pernah belajar nahu, sorok, fikih, dari mulai tauhid, dari mulai akhlak, ngajinya hanya di Google, pesantrennya di pondok pesantren al-interneti. Gurunya siapa? Gurunya Ustadz al-Google wal YouTubi. Ya.
Masya Allah. Iya, banyak yang begitu. Nah, iya, kitabnya apa? Kitabnya Aldon Loti. Iya, di-download kitabnya. Play Store, ya kan? Nah, gimana tuh hukumnya? Boleh nggak? Ya, untuk kalian yang sering belajar di YouTube, boleh saja. Asal kalian punya batasan. Jangan pernah kalian menelan mentah-mentah setiap makalah yang ada di Google. Alangkah lebih baiknya kalian belajar kepada guru yang memang punya sanad. Kenapa? Ketika kamu mengamalkan ilmu di dalam YouTube atau di dalam Google, ya, di dalam Google, tapi si gurunya itu kita belajar itu nggak punya guru, nggak tahu gurunya, nggak punya sanad keilmuan, maka ilmu yang kau amalkan nggak akan memberikan kamu syafaat. Karena nanti yang akan memberikan syafaat dari Rasulullah memberikan syafaat kepada siapa? Kepada sahabat, kepada keluarganya. Sahabat memberikan kepada tabi'in memberikan kepada ulama-ulama sholihin, salafus saleh kepada ulama-ulama zaman sekarang dan kepada kita. Makanya kita perlu punya guru itu begitu agar mendapatkan syafaat. Ketika ilmumu benar, ketika ilmu yang kau amalkan benar, ya, mungkin ilmunya akan mengalir tuh. Apa pahalanya akan mengalir kepada siapa? Kepada orang yang membuat suatu makalah. Kalau salah, ente bakal terjerumus ke neraka sendirian. Nggak ada yang nolongin. Tapi kalau ente punya guru, ada yang penanggung jawab. Ketika amalannya itu salah, amalan yang antum salah, amalkan itu salah di dalam Islam, ente masuk neraka, ntar ditarik sama ini. Kenapa ente masuk neraka? Karena saya mengamalkan amalan ini dari siapa? Dari guru saya. Mana guru kamu? Tarik gurunya ditarik, cemplungin, kita diangkat. Kita diangkat karena apa? Karena kita punya penanggung jawab. Makanya pentingnya punya guru. Dan sanad itu perlu. Ya. Dan berguru jangan hanya pada satu guru. Saya berguru kepada 8 guru. Di Sukabumi, Labuan Ratu, Bogor, Banten, di Tasik, Cianjur, terus di Karawang, di Bekasi. Guru saya. Dari mulai Kiai Haji Ahmad Syatibi Al-Gunturi di Gentur, Sukabumi. Dari mulai Mama Kiai Haji Raden Afandi Yusuf. Dari mulai Kiai Haji Upun Bulkaini di Leuwi Sadeng, di Bogor, Leuwi Sadeng. Dari mulai sampai saya punya guru berapa? Abah Uci di Pasar Kemis tuh. Abah Uci terus di Pasar Kemis. Sering taklim kita. Kita punya guru di mana lagi? Abah Yusuf Caringin, di Soka Caringin, Darul Ibtidah. Makanya berguru sama punya guru. Agar apa? Agar kita ada yang mempertanggungjawabkan, tidak sesat dan tidak menyesatkan. Kalau menyesatkan diri kita sendiri, it's okay, nggak apa-apa. Tapi kalau menyesatkan orang banyak, itulah. Makanya banyak di zaman sekarang, dikit-dikit ada ilmu dibikin debat, dikit-dikit punya ilmu dibikin debat, perbedaan pendapat sedikit debat. Debat itu bukan mencari kebenaran, tapi mencari pembenaran. Merasa dirinya paling benar, merasa dirinya paling ini. Nggak usah dari yang begitu. Ketika antum pengen belajar fikih, mending cari ke ahli fikih yang punya guru ya. Ustaz, fardu wudu sebenarnya seperti apa? Rukun wudu sebenarnya seperti apa? Tayamum seperti apa? Asbab tayamum seperti apa? Hal yang membatalkan tayamum seperti apa? Syarat sholat seperti apa? Rukun sholat seperti apa? Syarat sujud seperti apa? Syarat takbiratul ihram seperti apa? Banyak. Jadi jangan di Google. Ya, jangan di Google karena dikatakan begini. Di dalam satu kaul ulama mengatakan, ketika kita belajar suatu ilmu tanpa bimbingan guru, maka gurunya adalah syaitan. Syaitan pun berilmu. Ya, jangan gabah. Syaitan berilmu, bahkan ilmunya mungkin lebih tinggi dari manusia, tapi syaitan berilmunya bukan menjerumuskan kita ke surganya Allah, tapi ke neraka. Banyak alimul ulama yang dijerumuskan sama syaitan. Banyak. Ilmunya tinggi, hafalan kitabnya banyak, nahwu sorofnya udah di luar kepala, ya kan? Tasawufnya udah banyak, tahu-taunya digoda sama syaitan. Digodanya pakai apa? Oh, saya itu orang paling soleh, saya itu orang paling ini. Itu sekelas ulama digoda, apalagi kita. Padahal itu pentingnya kita belajar guru harus tahu sanad guru. Kalau kita belajar sama guru, mondok di pesantren harus tanya. Kalau berani tanyain. Ustaz, Kiai, Gus, Mbah Yai, Akang, ya. Mohon maaf kalau saya lancang. Kalau boleh saya tahu, Ustaz dulu pernah belajar ke siapa? Punya guru, gurunya siapa? Punya gurunya siapa? Gurunya siapa? Berarti kita tuh sebagai penuntut ilmu wajib tetap tahu sanad. Harus tahu sanad. Seperti ini ya, saya di salah satu guru aja.
Saya punya guru. Saya berguru kepada Ustadz Ibrahim Usman. Ustadz Ibrahim Usman punya guru siapa? Abuya Kiai Haji Syafi'i Mustawa. Abuya Kiai Syafi'i Mustawa punya guru lagi siapa? Abuya Syafi'i Hazami. Contoh itu. Terus guru juga saya Ustadz Ibrahim punya guru lagi siapa? Abuya Syafi'i Mustawa. Abuya Syafi'i Mustawa punya guru lagi siapa? Mu'alim Bunyamin. Nanti Bu Alim Bunyamin punya guru lagi dari para habaib. Al Habib Abdurrahman Segal. Habib Abdurrahman punya habaib lagi, punya guru habaib, punya habaib sampai kemana? Ke Tarim, ke Hadramaut. Jadi kita perlu pentingnya punya guru agar kita tahu sanadnya, agar kita tahu bahwasanya ilmu kita ada yang mempertanggungjawabkan dan ilmu kita memang benar-benar tidak menyesatkan. Karena banyak di zaman sekarang ya, orang pakai sorban, pakai peci, pakai gamis, tapi isinya itu adalah rampok akidah, pencuri akidah, penghancur akidah. Dikit-dikit bid'ah, dikit-dikit bid'ah. Sholat lu aja belum bener, wudu lu aja belum bener, udah ngebid'ahin. Maulid bid'ah katanya, tahlil bid'ah. Ngaji dulu yang bener. Iya beneran, beneran serius. Sampai saya pernah yang ngaji di salah satu pengajian, dikatakan apa? Tahlil itu bid'ah, tahlil bid'ah, nggak ada di nabinya. Betul gitu ya. Saya bilang gini, iya kalau tahlilnya itu emang bid'ah karena pekerjaan yang tidak Nabi, tapi isinya itu adalah pekerjaan yang dikerjakan Nabi dan para sahabat. Apa? Zikir, baca Quran, sholawat, zikir. Allah bizikrillah tatma'innul qulub, berzikirlah kalian agar mendapatkan ketenangan hati. Sholawat, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Apalagi baca Quran diterangkan juga, ya kan? Khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allama. Sebaik-baiknya orang dalam membaca mempelajari Al-Qur'an dan mengamalkannya. Ya, dan banyak iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, bacalah olehmu apa? Baca Al-Qur'an. Isinya apa? Isinya adalah pekerjaan amal yang dikerjakan oleh sahabat dan Rasulullah. Masa dibilang bid'ah? Kalau dibilang bid'ah, nih buat ente nih ya, yang suka ngebid'ah-bid'ahin, ente nggak usah yang namanya pegang handphone. Karena handphone itu bid'ah, nggak ada di Nabi. Nabi nggak pernah pegang handphone. Ya nggak pernah. Kalau ada orang yang gampang ngebid'ahin maulid, ngebid'ahin manakib, ngebid'ahin ratib, ngebid'ahin apa lagi? Ngebid'ahin tahlil, ya. Isinya itu dibid'ahin, padahal isinya itu baca Quran. Isinya itu apa? Isinya itu sholawat. Orang yang nggak suka sama baca Al-Quran, orang yang nggak suka sama sholawat siapa? Setan. Berarti orang yang ngebid'ahin? Gitu. Itu logikanya ya. Jadi kalau buat ente yang suka ngebid'ah-bid'ahin, buat yang suka ngebid'ah-bid'ahin, belajar dulu nahu sorobnya. Ya, belajar dulu dari yang namanya usul fikih, kaidah fikih. Belajar banyakin belajar alfiyah. Tuh 1002 bait ente pelajarin tuh biar tahu kalimat yang baik seperti apa. Karena banyak orang-orang wahaboy ya, yang dikit-dikit bilangnya bid'ah. Dolalah. Emang bid'ah nggak bisa dibagi-bagi? Bisa. Syekh Jalaluddin Al-Hafidh ya, Syekh Jalaluddin Abdurrahman Abi Bakrin As-Suyuti atau biasa kita panggil Jalaluddin As-Suyuti. Kata Syekh Jalaluddin As-Suyuti apa? Bid'ah itu terbagi. Ada bid'ah mahmudah, ada bid'ah makruhah, ada bid'ah dolalah. Ada bid'ah mubahah. Ini handphone. Bid'ah, ya bid'ah. Tapi kategorinya apa? Bid'ah makruhah. Makruhah. Kenapa makruhah? Kan makruhan kan mengundang dosa buat kita. Ya, tapi kalau kita tinggalin dapat dosa, iya. Tapi ketika handphone kita dipakai untuk kebaikan, dipakai untuk talabul ilmi, dipakai untuk perkara-perkara silaturahim, maka akan mendatangkan pahala. Bahkan dikategorikan mubah. Ya, makanya ente buat yang suka ngebidah-bidahin itu di rumah ente, TV lemparin aja, kasih ke aneh nggak apa-apa. TV, mobil, motor, kasih ke aneh nggak apa-apa. Siap nampung. Itulah pentingnya belajar. Harus punya guru, harus punya tanah, harus. Tapi kalau ini dapat syarat belajar itu ada, syarat menuntut ilmu gitu, misalnya harus ada guru apa gitu. Yang pertama, syarat menuntut ilmu, pertama niat. Harus ada niat ketika menuntut ilmu. Yang kedua, niatnya apa? Niatnya untuk membuang kebodohan, bukan untuk jadi pintar. Karena hakikatnya manusia itu pintar semua, karena kita diberikan akal yang sehat, kanan kiri otak. Diberikan akal yang sehat, diberikan hati yang sehat, dan diberikan jasad yang komplit.
Maka disebut bilang pintar, semua manusia pintar. Tapi kenapa sih ada orang yang mudah ngafalin, ada yang mudah enggak? Nah, kemungkinan kembali kepada orangnya, ada yang malas, ada yang rajin. Kan gitu. Lalu apa namanya? Tadi lalu yang kedua, guru. Cari guru yang baik dan benar. Jangan mencari guru itu asal-asalan. Asal terlihat ngomong pakai dalil, asal terlihat ngomongnya ngajak ke sholat, kita jadi guru. Jangan. Hati-hati. Karena banyak zaman sekarang orang bersorban, berjubah, tapi dalamnya rampok akidah. Rampok akidah. Ketika memang rukun Islamnya sama, rukun imannya sama, ibadahnya sama, menunjukkan akan kebaikan, dan dia mengamalkan akan kebaikan itu, jadikan dia guru. Dan ketika memang ada orang yang belum sempurna, belum baik akhlaknya, belum baik ibadahnya, tapi mengingatkan akan kebaikan, ambil baiknya, jangan dilihat dulu. Masya Allah, itulah penjelasan dari Ustaz kita. Enggak lah, saya mah gembel elit. Gembel. Mana ada Ustadz itu katanya pakai imamah, pakai sorban, sarungnya BHS, bukan kayak gini nih, BHS, kaosnya bukan ini. Ini juga jas ini dapat ngasih, ini mah bukan dapat beli. Kopinya gak mungkin begini, kopinya di aqua gelas nih. Seruput dulu. Ustaz kita juga tahu tawaduknya, Masya Allah kan. Tawadu, tahu warna duit. Aduh, ada 20 warnanya hijau, goceng warnanya oranye, kuning, biru 50.000, merah 100.000. Tawadu, tahu warna duit. Tapi itulah indahnya perbedaannya. Subhanallah. Ada lagi? Ada Apa tuh? nikah nih bagi yang belum nikah kan. Kalau untuk seorang imam itu misalnya apa harus dipersiapkan terlebih dahulu, apakah fondasi agama seperti itu kan bapak dulu. Oke. Ketika kita ingin menikah, ingin mempersunting suatu akhwat, dan kita adalah sebagai posisi laki-laki, yang kita tahu adalah laki-laki ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu adalah pemimpin bagi setiap wanita. Ketika kita ingin memimpin, jangankan di dalam keluarga, contoh ketika kita ingin memimpin menjadi presiden juga, itu harus punya mental yang kuat. Yang pertama harus kita ingat adalah mental kita, karena akan kita berhadapan dengan problem-problem, dan kita harus kuat di mental. Kita beranjak dari yang tadinya bujangan, dari tadinya hidup bebas jadi hidup nggak bebas. Mental. Yang kedua didasari dengan agama juga. Pelajari agama. Kenapa kita harus mempelajari agama? Karena pemimpin itu adalah contoh yang akan dipilih oleh anak dan istri. Kalau kita ingin menciptakan rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah, ingin punya istri yang soleha, ingin punya anak yang soleh dan soleha, maka syarat yang utama adalah laki-laki harus mampu soleh terlebih dahulu. Laki-laki harus mampu bukan hanya menyuruh, tapi harus mampu mencontohkan. Pasangan itu Cerminan dari dirimu, makanya pentingnya kita itu untuk memperbaiki akhlak, memperbaiki ibadah, belajar, terutama laki-laki harus, apalagi belajar tentang masalah haid. Ketika istri kita nggak paham tentang masalah haid, ini kok darahnya warna merah, ada yang warna coklat, ini darah nifas, ini darah haid, ini darah istihadah, kita harus paham. Jadi ketika istri nggak tahu, kita kasih tahu, itu adalah suatu kewajiban. Istri kita nggak paham fardu wudu, nggak paham rukun sholat, kita ajarin, wajib kita hafal. Lalu kita pelajari juga apa? Nafkah, hukum nafkah dulu. Kita kewajiban kita menafkahi istri itu yang seperti apa? Ada nafkah zahiran wa batinan. Zahiran itu apa? Makan, pakaian, tempat tinggal, mental, gitu ya. Lalu yang batinan, ilmu, wajib mendidik ilmu, dan juga jima atau singgama. Itu wajib. Makanya kalau orang yang udah nikah, ntar ada yang namanya sigot nikah kan? Kalau habis hijab qabil dibacain sigot nikah di buku nikah. Saya berjanji gini, benar. Nah, itu dibacain sigot nikah kan, itu kewajiban yang harus dipenuhi seperti itu. Jadi nggak bisa asal-asalan juga. Terus yang ketiga, niat juga. Ketika niat juga menentukan. Di dalam kitab Qurratul Uyun kan dikatakan
nikah itu bisa menjadi hukumnya bercabang. Ada yang nikah hukumnya sunnah, wajib, makruh, mubah, bahkan haram. Ya. Yang hukum nikah wajib yang seperti apa? Ketika laki-laki atau perempuan sudah tidak bisa menahan syahwatnya, sudah berkeinginan ingin punya keturunan dan mampu untuk membiayai pernikahan, maka segera akan menikah, maka hukumnya nikah wajib. Kalau sunnah ketika dia memang masih mampu menahan syahwat, namun berkeinginan ingin punya keturunan dan mampu membiayai pernikahan, maka dia hukumnya sunnah. Kenapa dikatakan sunnah? Karena ada keinginan untuk punya keturunan. Dan nikah itu tujuannya, sunnah kata Rasulullah apa? Perbanyak keturunan. Hukum sunnah. Mubah itu bagi mereka yang memang bisa menahan syahwat dan juga tidak berkeinginan untuk punya anak. Ya, lalu dia mampu untuk menikahi pernikahan, biayai pernikahan, maka hukumnya mubah. Makruh itu ketika contoh dia berkeinginan punya anak, lalu dia itu bisa menahan syahwat. Dan yang ketiga, dia tidak mampu di dalam membiayai pernikahan, maka itu hukum nikahnya makruh. Dan yang kelima adalah haram. Haram itu ketika dia sudah tidak bisa menahan syahwat, bisa menahan syahwat dia, tidak berkeinginan ingin bisa menahan syahwat, tidak berkeinginan punya anak, dan juga membiayai pernikahan dengan harta dan cara yang haram, maka hukumnya haram. Contoh, antum pengen nikah tapi uangnya hasil nyolong, hasil ngerampok, maka hukum nikahnya haram. Apa dikategorikan zina nanti setelah nikah? Enggak dikategorikan zina. Dosa kita, haramnya kita ketika kita menafkahi dan memberikan daripada perkara untuk ibadah dari cara yang haram. Contohnya begini, ibaratnya tadi kita sholat pakai baju yang kita beli baju itu hasil uang nyolong, pokoknya dari yang nyolong, ini dari yang nyolong, tapi tujuannya udah ibadah, itu nggak akan diterima sama Allah. Pahala nggak akan mendatangkan pahala, justru akan mendatangkan dosa. Ibaratnya kita pengen nyuci pakaian yang kotor, ya, tapi pakai air kencing, kira-kira makin bersih atau makin kotor? Makin kotor. Nggak mudah masalah baru nikahnya, mental perlu dikuatkan, karena di dalam nikah itu adalah harful wasilah, nun kaf sama ha. Nikah nun kaf ha itu harful wasilah. Nun yang pertama adalah nikmatullah, nikmat dari Allah. Awal-awal nikah pasti nikmat, bahkan kadang dicubit sama suami pun nggak marah, malah minta lagi, nambah lagi, ubit lagi, ya kan? Dari kamar mandi ke kamar tidur ke kamar mandi, pengen entong dong, nah, ya kan? Pengen digendong sampai cadel-cadelan itu lidahnya, ya kan? Digendong nggak? Pasti digendong karena nikmat, gitu ya. Bahkan kalau lagi tidur ditabok di istri pasti nikmat, serius. Udah bertahannya dari kapan sampai kapan? Sampai biasanya usia pernikahan 3 tahun, 5 tahun, 7 tahun. 3 tahun, 5 tahun, 7 tahun. Setelah itu punya anak, punya ini, baru udah turun kap sama haknya, karoha. Kebingung, kepusing, muncul dari ekonomi. Bingung, pusing. Ntar kalau nyubit-nyubit lagi, yang ada keplak. Lain sih lu nyubit-nyubit. Ntar kalau coba istri kalau udah nikah pengen gendong, pengen gendong ke toilet. Paling jawabannya apa? Jalan aja sendiri, kaki juga punya. Tadi gitu. Iya, itu fakta. Iya. Kalau nggak percaya, tanya ke pengantin kelas berat. Siapa? Ibu kalian, bapak kalian, tanya. Pengantin kelas berat itu, ya, pengantin kelas berat. Dia udah menghadapi karoha, jadi nikmatnya udah agak berkurang. Karohanya ada pusing, mikirin anak sekolah, mikirin nafkah anak, nafkah istri. Belum beban perkara dari luar, masalah dari problem dari luar. Belum perkara di dalam rumah tangga. Belum mikirin bayar listrik, belum mikirin kreditan motor, belum mikirin token. Ya kan, belum mikirin apa lagi, jajan anak, belum mikirin bajunya. Nah sekarang kan haknya ini hak karoha. Kak sama ha itu karoha. Karoha. Kak sama ha itu karoha. Apakah ada cara menyikapi itu? Ya, menyikapi biar rumah tangga itu kan ketika harmonis, menyikapi rumah tangga biar tetap harmonis, biar tetap romantis, adalah harus mengingat ketika kalian baru pertama kali bertemu, ketika kalian baru pertama kali jatuh cinta.
ketika kalian sudah berusia umur 3 tahun pernikahan, sudah hilang yang namanya keromantisan di dalam rumah tangga kalian, maka ajak suami untuk apa? Untuk mengingat kembali gimana masa-masa kalian baru pertama kali bertemu, baru pertama kali jatuh cinta, atau baru pertama kali kalian duduk pengantin. Iya, mengingat itu. Aku dulu mah sama kamu diperjuangin, dikasih mawar, jauh-jauh di ini, di itu, sekarang kok jarang. Ya, serius. Ya begitu, perbanyak mengingat. Apakah mereka dikasih mawar lagi? Enggak, carilah perkara-perkara yang memang disukai oleh keduanya. Keduanya menyukai perkara apa? Oh, suami saya menyukai kalau saya berdandan cantik, maka cantikin dandan. Jangan dandan. Terus kalau yang laki-laki, oh istri saya itu sukanya shopping, punya uang gak jajaknya shopping, karena perempuan mah mata duitan, pasti shopping mikirnya. Ya, kalau udah usia pernikahan 5 tahun ke atas sudah pasti udah nggak mikirin cinta, karena cinta nggak bikin kenyang. Yang dipikirin apa? Duit. Lah, ntar pada setuju, dah terus. Ya kan setuju, ya iya, tenang gua bela. Perempuan jangan ya. Ya Allah, ya seperti itulah intinya ketika kita ingin mendapatkan keromantisan di dalam rumah tangga, ingatlah kata Sayyidina Ali. Ingatlah pepatah Rasulullah, wasiat Rasulullah kepada Sayyidina Ali. Ketika Rasulullah sebelum wafat, ketika menikahkan Sayyidina Ali kepada Siti Fatimah, Rasulullah berwasiat seperti ini kepada Sayyidina Ali. Ya Ali, ketika engkau menikah dengan putriku Siti Fatimah, sesungguhnya engkau sedang memegang satu helai rambut, yang mana satu ujung rambut dipegang oleh Sayyidina Ali, satu ujung rambut lagi dipegang oleh Siti Fatimah Az-Zahra. Maksudnya apa ya Rasulullah? Kata Sayyidina Ali bertanya. Lalu Rasulullah menjawab, ketika Fatimah menarik rambut tersebut, maka kewajiban Ali untuk mengulurkan rambutnya. Ketika Sayyidina Ali menarik daripada rambut tersebut, maka kewajiban Fatimah untuk mengulurkannya. Jangan ketika Sayyidina Ali menarik, Fatimah menarik. Ketika Fatimah menarik, Sayyidina Ali menarik. Jangan sampai saling tarik menarik. Kenapa? Karena bisa putus daripada helaian rambut tersebut. Maksudnya apa? Ketika datang keegoisan di dalam suami, di dalam diri suami dan di dalam diri istri, maka salah satu dari kalian harus mengalah. Mengalah bukan berarti kalah. Mengalah demi kedamaian rumah tangga itu lebih indah. Kita pasti menginginkan rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah, penuh dengan kasih sayang, penuh dengan kecintaan, penuh dengan ketenangan. Maka ciptakan itu dimulai dengan mengurangi keegoisan di dalam diri kita, menambah rasa perhatian, menambah rasa pengertian, dan jangan lupa kecup kening dan pelukan setiap hari akan menambahkan psikologis hormon seorang wanita dan hormon seorang laki-laki untuk tetap setia dan juga untuk tetap cinta pada kita. Itulah teman-teman kajian singkat dari Ustaz kita. Boro-boro singkat, sejam. Ya Allah, mudah-mudahan ada manfaatnya ya. Insya Allah itu aja dulu ya obrolan kita di malam hari ini ya Kang Jaja. Insya Allah kita akan bertemu lagi di kemudian hari di waktu yang akan datang. Doain saja mudah-mudahan Al-Fajir panjang umur, Kang Azam juga panjang umur ya, dan juga yang videoin di belakang kameramen ya, mudah-mudahan panjang umur. Ada Bima Andika Putra ya, mudah-mudahan panjang umur biar bisa videoin kita juga gitu. Amin. Dan juga mudah-mudahan semuanya sahabat billah ya, para subscriber, para viewer semuanya, mudah-mudahan Allah berikan daripada kesehatan, Allah panjangkan umurnya dengan umur yang barokah, Allah berikan rezeki yang halal dan thayyiban mubarakah, dan juga mudah-mudahan Allah kabul segala macam hajat-hajatnya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Itu saja dari Al-Fakir, kurang dan lebihnya mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, apabila ada ucapan yang memang tidak pantas untuk diucapkan. Al-Fakir masih belajar, Al-Fakir masih perlu bimbingan. Ketika ada kesalahan tolong dirapikan, tolong dibereskan, tolong diluruskan ya, karena itu adalah suatu ilmu yang memang Al-Fakir tidak akan bisa tolak ya. Tidak ada manusia yang sempurna. Di atas langit masih ada langit, di bawah tanah masih ada, di bawah tanah masih ada tanah. Sekali lagi Al-Fakir minta maaf atas segala kekurangan. Mungkin itu saja, akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.